Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah beberapa konfrontasi, Xiaoyan akhirnya berhasil menghancurkan domain Dewa Abadi, sehingga memudahkannya untuk melawan Jinchang. Pada saat ini Guntur ekstrim dengan panik bergerak mencoba menghancurkannya. Tetapi langkah kaki ini masih kokoh. Meskipun banyak keretakan muncul, namun masih belum ada tanda-tanda akan runtuh. Wajah Xiaoyan terlihat serius, dan kekuatannya sebenarnya tidak berhenti. Saat ini kekuatan keabadian di tubuhnya melonjak, dan api 3 warna melayang di depan dadanya. Dan cetakan tangannya berubah dengan cepat. Pada saat berikutnya ketiga jantung api itu membentuk Angry Buddha Lotus Flame dan sekarang adalah waktu terbaik untuk menggunakannya. Saat ini busur Guntur berkedip dan jaraknya hanya beberapa puluh kaki dari Jinchang. Dan wajahnya terlihat semakin pucat. Serta darah di tubuhnya melonjak. Meskipun tubuhnya menembak ke belakang. Tetapi kecepatannya secara alami tidak sebaik langkah ke-7 Dewa Pembunuh. Beri aku kekuatan, ucap Jinchang berteriak. Mata Guntur di tengah alisnya meledak dan seberkas guntur terbang dengan cepat. Pada saat ini retakan pada langkah ke-7 semakin banyak. Dan secara logis, seharusnya itu sudah runtuh dan hilang. Tetapi itu tetap bersikeras untuk memombardirnya. Saat langkah kaki itu semakin dekat, Jinchang hanya bisa mengubah tangannya dan segera membuat pertahanan seperti perisai cahaya untuk melindunginya. Langkah kaki itu terus memombardir perisai cahaya dengan ganas. Dan perisai cahaya Jinchang hancur seperti gelembung tanpa perlawanan. Pada saat berikutnya, bayangan hitam menyelimuti Jinchang seperti semut yang menempel di kain sutra. Tampaknya langkah ke-7 akhirnya mencapai batasnya dan akhirnya meledak. Pada saat yang sama, ada sosok yang tertembak ke belakang dengan tampilan yang sangat menyedihkan. Dan kecepatannya melambat setelah 1000 kaki. Dan sosok ini adalah hewan serangga cacing emas. Jinchang menyemburkan seteguk besar darah dan tubuhnya dipenuhi bekas luka. Kerusakan yang disebabkan oleh pukulan ini tidak kecil. Tetapi setelah Jinchang menstabilkan sosoknya, dia tiba-tiba menatap Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan terkejut. Tetapi dia tidak memilih untuk mundur. Sebaliknya dia membuka tapak seni bela dirinya dan bergegas menuju serangga cacing emas dengan kecepatan tercepatnya. Jika kau berani datang ke sini, maka kau benar-benar ingin mati, ucap Jinchang. Bagaimanapun juga Jinchang adalah seorang keabadian. Selama lukanya tidak fatal, maka kekuatan keabadian dapat membantunya pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak terkecuali serangga cacing emas. Jinchang juga percaya bahwa sekarang adalah kondisi terlemah Xiaoyan. Sehingga ini adalah saat yang menentukan bagi keduanya. Terlihat dalam kehampaan dua sosok saling mendekat dengan cepat. Tetapi saat berikutnya, Guntur ekstrim tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan dan memukulnya dengan kecepatan yang tidak mungkin dapat dihindari. Kekuatan yang menakutkan itu langsung merobek daging dan darah Xiaoyan, serta membuatnya menembak ke belakang. Xiaoyan memuntahkan seteguk darah tetapi matanya masih penuh tekad menatap Jinchang dari jauh. Pada saat ini Jinchang tidak menyadari bahwa Angry Buddha Lotus Flame 3 warna seukuran telapak tangan telah tertiup angin menuju ke arah serangga cacing emas dan meledak menutupi seluruh ruang tempat dia berada. Jinchang segera merasakan ada sesuatu yang salah. Barusan dia fokus untuk menyerang Xiaoyan. Tetapi dia tidak menyadari bahwa Xiaoyan telah melemparkan Angry Buddha Lotus Flame ke arah serangga emas. Saat ini Jinchang ingin melarikan diri, tetapi kecepatan teratai api meroket lebih cepat, dan dia hanya bisa bergerak sedikit. Kemudian itu meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Ledakan yang dibentuk oleh 3 jantung api benar-benar menelan sosok keselam. Pada saat ini ledakan yang dibentuk oleh 3 jantung api benar-benar menelan sosok serangga cacing emas itu. Adapun penampilan Xiaoyan, dia terlihat menyedihkan. Dan dalam waktu singkat Jinchang melancarkan beberapa serangan kepadanya.
Banyak darah dan daging di tubuhnya mulai runtuh, serta luka-lukanya tampak serius. Serangga guntur ekstrim tidak berhenti sampai Angry Buddha Lotus Flame menyelimuti serangga cacing emas. Pada saat ini Xiaoyan memancarkan gas putih ke seluruh tubuhnya, dan daging serta darah yang rusak pulih dengan cepat. Vitalitasnya terus melonjak yang disebabkan oleh api abadi yang menempel pada serangga cacing emas. Api abadi terus menyedot vitalitasnya. Xiaoyan menyadari bahwa serangga cacing emas yang dibombardir oleh Angry Buddha Lotus Flame belum mati. Pada saat ini Xiaoyan mengerutkan keningnya. Angry Buddha Lotus Flame sudah dianggap sebagai jurus pembunuh terkuatnya. Tetapi dia tidak menyangka serangga cacing emas ini dapat menahannya. Pasti ada sesuatu pada serangga cacing emas ini, sehingga sulit membunuhnya. Aku akan memberimu satu lagi. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan api 3 warna muncul di depannya lagi. Penggunaan terus-menerus dari kekuatan Heart of Flame hampir dapat mengosongkan kekuatan keabadian yang terkandung dalam tubuh Xiaoyan. Avatar Zuchi dan bahkan semua kekuatan keabadian yang terkandung di dalam baju besi dewa. Tentu saja ambisi dapat membawa malapetaka yang lebih besar. Xiaoyan terdiam sesaat, dan dia mulai ragu untuk melemparkan Angry Buddha Lotus Flame kedua. Dan saat berikutnya, nyala api berangsur-angsur menghilang. Namun saat ini, Xiaoyan tidak berhenti menyedot vitalitas serangga cacing emas. Sementara itu dalam cahaya nyala api, seseorang dapat melihat sosok yang dikelilingi oleh guntur yang bercahaya. Dan jika dilihat dari kejauhan, sosoknya sedikit membungkuk. Pada saat ini tatapannya menatap tajam ke arah Xiaoyan yang sedang duduk bersila. Begitu dia hendak berbicara, ki dan darah di tubuhnya meledak lagi dan seteguk besar darah segera menyembur keluar dari mulutnya. Sial, aku benar-benar terluka dengan serangannya tadi, ucap Cincong meraung dengan marah. Dia merasa bahwa Xiaoyan telah berkelompok melawannya barusan. Sepertinya kau telah mencapai batasnya. Tanpa diduga aku masih bisa selamat. Meskipun Cincong terluka parah, namun dia masih bisa tertawa terbahak-bahak dan luka di tubuhnya pulih dengan cepat di bawah pengaruh kekuatan keabadian. Itu memang tidak terduga, ucap Xiaoyan mengangguk dengan setuju. Dengan serangan putus asa ini, maka kau harus bersiap untuk mati, ucap Cincong tanpa diduga mata guntur berkedip di antara alisnya. Dan guntur yang menutupi seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang, lalu meledak ke arah Xiaoyan dalam sekejap mata. Menurut pendapatku, kau adalah orang yang benar-benar telah putus asa saat ini, ucap Xiaoyan mengeluarkan kata-kata penuh tekanan tanpa rasa hormat. Jelas Cincong tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Saat berikutnya, jantungnya berdetak kuat yang membuat pupil matanya mengerut. Cincong tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menemukan teratai api seukuran telapak tangan berada di bawah tubuhnya. Tentu saja dia tidak menyadari bahwa sebelumnya Xiaoyan telah mempersiapkannya. Dan dia hanya fokus pada Xiaoyan yang seolah-olah sudah mencapai batasnya. Bajingan! Teriak Cincong mendesis dan dia ingin menggunakan kekuatan guntur ekstrim untuk melarikan diri dengan sangat cepat. Dia telah merasakan kekuatan Angry Buddha Lotus Flame sebelumnya, dan dia tahu betul keadaannya saat ini. Jika dia terkena serangan yang sama, dia mungkin akan benar-benar mati di tangan Xiaoyan. Cincong tidak mengabaikannya saat ini, dan dia bersiap untuk segera melarikan diri. Tetapi tepat ketika pikirannya bergerak dan tubuhnya bersiap untuk bangun, tiba-tiba pandangannya menjadi silau dan segera ada kegelapan yang tidak berujung. Sial, ini api bayan yang berada pada peringkat ke-6, ucap Cincong sedikit terkejut. Saat ini dia tertegun. Tubuh dan jiwanya telah dipisahkan oleh api bayan. Dan ketika dia merasa bahwa dia telah sadar, dia mendapati bahwa Angry Buddha Lotus Flame 3 warna yang menakutkan telah mengelilinginya lagi dan situasinya cukup mengerikan. Dan dia bahkan tidak pernah merasakan krisis kematian sekuat ini sebelumnya. Pada saat ini Xiaoyan tidak jauh dari sana memandanginya yang sedang tertegun. Dan wajahnya terlihat sangat kaku. Saat berikutnya, Angry Buddha Lotus Flame meledak dan mengeluarkan suara yang bergema di seluruh kehampaan. Dan nyala api sepertinya menelan segalanya. Saat ini, vitalitas yang terus-menerus dikirim dari serangga cacing emas kepada Xiaoyan akhirnya berhenti. Ketika
Ketika api menyapu, sosok Xiaoyan langsung bergerak dan bergegas ke lautan api menuju guntur ekstrim. Kupikir kau adalah guntur ekstrim, jadi mulai sekarang kau akan mengikutiku. Pada saat ini di lautan api serangga cacing emas belum sepenuhnya mati. Namun tubuhnya hancur total dan tidak berdaya melindungi sinar jiwa terakhirnya. Saat Xiaoyan berbicara, inti guntur Void dan inti guntur Haotian muncul di sampingnya. Keberadaan inti guntur dilengkapi dengan kecerdasan spiritual. Bahkan mereka bisa merasakan satu sama lain. Aku akan membawamu pergi dari sini. Aku adalah tuanmu. Ucap sisa jiwa Jincong mengeluarkan raungan sedih dan dia tidak mau mati di sini. Apakah kau tidak mendengarkanku? Setelah keluar dari sini aku adalah tuanmu. Ucap Xiaoyan matanya menatap dengan dingin. Dan saat dia akan membunuh sisa jiwa Jincong, tanpa diduga kekuatan guntur ekstrim langsung meletus. Dan sisa jiwa Jincong langsung roboh. Guntur ekstrim memiliki kecerdasan. Meskipun saat ini dia tidak memiliki terlalu banyak pilihan. Aku bisa berjanji padamu. Tetapi aku hanya bisa menemanimu ribuan tahun. Kemudian jika aku ingin pergi, kau tidak boleh menghentikanku. Ucap suara guntur ekstrim ditransmisikan ke arah Xiaoyan. Baik, aku akan menerima tawaranmu. Dan terima kasih. Ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya. Dan persetujuan guntur ekstrim ini tentu saja karena Xiaoyan membunuh serangga cacing emas dan itu membantu guntur ekstrim melepaskan diri dari kendali cacing emas. Setelah kata-kata itu jatuh, guntur ekstrim langsung bergegas menuju Xiaoyan dan masuk ke tubuhnya. Saat ini tubuh Xiaoyan tiba-tiba berkelip-kelip dengan guntur. Dan kekuatan guntur yang ganas bergegas menuju pembuluh darah gunturnya dengan gila-gilaan. Awalnya hanya ada 108, namun sekarang ada tanda-tanda peningkatan. Xiaoyan segera duduk dan pembuluh darah guntur ke 109 terkondensasi. Dan bahkan terlihat bintang kedua samar-samar muncul di antara alis Xiaoyan. Namun segel bintang kedua tidak dipadatkan, karena tidak ada esensi darah avatar Yuan Shen saat ini. Saat guntur ekstrim memasuki tubuh Xiaoyan, itu merusak keseimbangan dari keadaan inti guntur di tubuhnya lagi. Tetapi pada saat yang sama, itu juga meningkatkan kekuatan fisiknya. Pada saat ini Xiaoyan menggunakan pagoda emas untuk menyeimbangkannya. Lagi pula jika 3 inti guntur tidak dapat diseimbangkan satu sama lain, dan jika itu meledak, maka kekuatannya akan tidak dapat dibayangkan. Saat berlatih di dalam pagoda emas, Xiaoyan memiliki ide yang berani. Sehingga semua jantung api bisa menyatu menjadi satu kesatuan dan begitu juga dengan inti guntur. Namun saat ini, dia harus mencobanya lagi agar ketiga inti guntur ini bisa saling melengkapi. Pada saat ini mata Xiaoyan sedikit menyipit. Dan mungkin alasan mengapa guntur ekstrim hanya berencana mengikuti Xiaoyan selama 1000 tahun adalah karena kekuatan jiwanya yang tidak membuat guntur ekstrim benar-benar menyerah. Tetapi Xiaoyan tidak khawatir dengan kekuatannya sendiri. Dan dia masih sangat percaya diri. Xiaoyan menebak bahwa itu pasti karena ada sesuatu yang harus dilakukan guntur ekstrim selain keengganan untuk tunduk kepadanya. Xiaoyan telah memiliki 3 jantung api dan 2 inti guntur. Itu seharusnya cukup untuk membuat guntur ekstrim menyerah. Namun guntur ekstrim tidak memberitahukan alasan spesifiknya kenapa dia harus pergi setelah 1000 tahun. Dan Xiaoyan juga tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut untuk mengetahui kebenarannya. Dan dengan bantuan pagoda emas, dia berharap penggabungan akan dengan cepat berlangsung, sehingga menjadi vitalitas dalam tubuh Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan terus menutup matanya, dan kekuatan pagoda emas secara bertahap naik di bawah kendali kekuatan jiwa. Dan semuanya berjalan secara alami. Sesaat kemudian, gumpalan kekuatan keabadian muncul dari kampan di sekitar Xiaoyan dan mengalir ke tubuhnya. Meskipun kekuatannya masih pada langkah keempat keabadian kaisar, namun kekuatan keabadian yang mengalir di tubuhnya lebih harmonis dari sebelumnya. Seolah-olah pagoda emas yang berevolusi benar-benar cocok dengan kekuatan jiwa Xiaoyan. Saat Xiaoyan sedang berlatih, sang ratu diam-diam berdiri di samping Chang Yuhua yang baru pulih dari luka-lukanya. Selama ini dia menunjukkan kepahitan, karena dia tidak tahu kapan dia dirasuki oleh jiwa Chang Tian. Apa sebenarnya yang terjadi selama ini? Ucap Chang Yuhua bergumam di dalam hatinya. Namun saat dia melihat kampan di sekitarnya dan semuanya menghilang, Chang Yuhua
sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Sementara itu scene berganti di suatu daerah di tempat lain. Pada saat ini sosok avatar Yuan Shen sedang meraung di lautan kehampaan. Dari sudut pandang ini tidak ada yang istimewa. Tetapi jika melihat ke belakangnya, ada pemandangan yang sangat mengejutkan. Di belakang avatar Yuan Shen ada rantai besi tebal. Satu ujungnya di pinggangnya. Dan ujung lainnya terhubung ke benda yang luar biasa dan benda ini adalah sebuah bintang. Meskipun hampir setengah bintang itu telah hancur, namun masih sangat besar. Jika bisa menginjakan kaki di bintang yang hampir hancur ini, siapapun bisa melihat pemandangan yang lebih spektakuler di dalamnya. Terlihat ada mayat yang tidak terhitung jumlahnya, dan semuanya ditumpuk seperti gunung. Seharusnya aku sudah tidak jauh lagi dari kota 1000 bintang. Ucap sosok avatar Yuan Shen bergumam sambil menyeret bintang di belakangnya dengan terus berjalan. Bahkan siapapun yang melihatnya di lautan kehampaan yang luas ini, pasti akan terkejut. Dan dia juga sudah melalui pengepungan dan penindasan pasukan Taisu sebanyak 20 kali. Sejauh ini Taisu belum mengirimkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Apakah itu berarti mereka tidak memiliki komandan yang benar-benar memiliki jiwa? Gumam avatar Yuan Shen. Pada saat ini sosok avatar Yuan Shen bergumam sendirian di lautan kehampaan. Sementara itu Xiaoyan di ujung utara masih mengembangkan pagoda emas. Selama menghadapi pasukan Taisu, tidak satupun dari mereka yang benar-benar menjadi ancaman bagi avatar Yuan Shen. Sebaliknya selama di sepanjang jalan, dia mendapatkan banyak sumber bintang yang telah diserang oleh Taisu. Namun avatar Yuan Shen juga tahu bahwa jika dia mengambil sumber dari bintang-bintang ini, maka dia harus memikul tanggung jawab balas dendam bintang ke Taisu. Dia tidak pernah takut menghadapi pengepungan dan penindasan dari Taisu. Sehingga dia terus menyeret bintang itu dan terus menjarah menuju Laut Barat. Adapun arahnya, Ratulah yang sebelumnya telah memberitahunya bahwa markas Taisu berada di kota 1000 bintang. Saat berikutnya avatar Yuan Shen mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dan ketika dia mendengar suara menderu, terlihat dia sudah terbiasa dengan kemunculan Taisu. Tetapi sejauh ini pasukan Taisu tidak bisa menghentikannya. Saat pasukan Taisu muncul, terlihat ada tanda 6 bintang di antara kedua alis avatar Yuan Shen dan sosoknya melangkah mundur. Selama retret, tubuh avatar Yuan Shen melonjak hingga 100 kaki. Dan tubuh besar itu jatuh dengan keras di bawah bintang yang diseretnya. Tangan besarnya langsung meraih batu di atas. Pada saat ini tangan besarnya langsung meraih batu di atas bintang dan melihat ke arah kehampaan yang jauh. Lalu melambaikan tangannya dan melempar batu itu dengan keras seperti peluru meriam. Suara ledakan yang menusuk telinga terus bergema. Dan batu-batu besar melesat keluar satu demi satu ke kehampaan. Itu membombardir pasukan Taisu yang datang untuk mengepung dan menekannya. Kali ini sepertinya pasukan Taisu memiliki perlindungan yang sangat kuat. Adapun pasukan Taisu yang melihat batu-batu besar yang berterbangan, mereka tidak berani memblokirnya sama sekali. Dan beberapa bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Setelah terkena batu-batu besar ini, baju besi dewa mereka mulai runtuh. Dan mereka juga terluka parah. Tentu saja ini bukan batu besar biasa, karena tidak mungkin batu biasa bisa menahannya. Dan jika dilemparkan dengan kekuatan yang begitu besar, maka akan runtuh karena jaraknya. Alasan mengapa avatar Yuan Shen menyeret bintang ini adalah karena bintang itu mengandung logam dan memiliki batu-batu yang sangat keras. Dibandingkan dengan metode pukulan, avatar Yuan Shen menemukan bahwa melempar batu-batu itu sendiri adalah metode mematikan. Jadi avatar Yuan Shen menyeret bintang logam ini dan batu besar di dalamnya benar-benar dapat mengerahkan kekuatan fisik yang kuat dari avatar Yuan Shen. Walaupun Taisu memiliki pertahanan yang kuat, namun di bawah pemboman yang terus-menerus dari batu-batu besar yang tidak terhitung jumlahnya, maka tekanannya akan cukup besar. Setelah gelombang meteoroid ini jatuh, para prajurit Taisu yang baru saja mengatur nafas, mereka tidak menyadari bahwa penghancuran baru saja dimulai. Ketika mereka melihat sosok besar muncul di kehampaan, semuanya sudah terlambat. Tidak peduli informasi apa yang mereka gunakan untuk mengepung dan menekan avatar Yuan Shen. Kekuatan para prajurit Taisu ini tidak dapat bersaing dengan kekuatan fisiknya yang sangat kuat. Saat ini semua prajurit Taisu musnah dan tidak sempat melarikan diri. Setelah beberapa saat,
tubuh prajurit Taisu ini ditumpuk lagi oleh avatar Yuan-sen di bintang yang berada di belakangnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.